Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Perawat Lulu yang bertugas pada sore ini. Kalau boleh tahu, namanya Ibu siapa? Hani. Ibu Hani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan mengenai kejang demam. Apakah Ibu sudah mengerti apa itu kejang demam? Kejang demam itu kayak step Yesus. Ya, itu step itu bahasa awamnya orang-orang mengetahuinya step. Kan kemarin anak ibu mengalami kejang demam ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu mengenai kejang demam. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Yesus. Baik, kita mulai ya. Baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian kejang demam adalah kejang yang terjadi pada kenaikan suhu lebih dari 38 derajat yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium. Kejang demam merupakan melanin neurologis sering dijumpai pada anak, terutama pada golongan anak umur 6 bulan sampai 5 tahun. Kemarin anak ibu usianya berapa? Sekitar 1 tahunan. Ya, itu biasanya sering mengalami kayak gitu ya, Bu? Iya, Sus. Udah berapa kali, Bu, anak ibu mengalami kejang demam? Baru 2 kali. Kejang demam yaitu diklasifikasi menjadi 2 golongan, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Penyebabnya suhu tubuh lebih dari 38 derajat, kehilangan kesadaran atau pingsan, tubuh dan kaki tangan kaku, kepala menjadi terkulai, dirasa seperti orang terkejut. Kulit berubah menjadi biru, bola mata terbalik ke atas, bibir terkantup, kadang dimuntah. Faktor resiko: genetik, riwayat kejang demam pada orang tua atau saudara kandung, perkembangan terlambat atau malnutrisi. Tanda dan gejalanya apakah ibu sudah tahu? Belum, Sus. Oke, saya akan jelaskan ya. Infeksi saluran pernafasan, infeksi telinga bagian tengah, infeksi paru-paru, infeksi saluran pencernaan, dan infeksi saluran kemih. Penata laksanaannya, pada penata laksanaan kejang demam ada 3, yaitu pengobatan fase akut, yang kedua mencari dan mengobati penyebab, yang ketiga mengobati profilaksis terhadap berulangnya kejang demam. Komplikasi itu seperti kalau anak ibu mengalami kejang demam itu bisa mungkin muncul juga penyakit yang lain. Saya akan sebutkan ya. Yang pertama, apnea atau gangguan tidur yang berpotensi serius ketika napas berhenti dan berlanjut berulang kali. Yang kedua, depresi pusat pernafasan. Beberapa hal yang harus dilakukan bila anak kejang. Yang ini yang harus kita Lakukan. lakukan. Apa langkah pertama kayak gitu loh, Bu? Iya. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, longgarkan pakaian yang ketat terutama di sekitar leher. Bila anak tidak sadar, posisikan anak miring. Bila terdapat muntah atau cairan dari mulut keluar, bersihkanlah. Muntahan atau lendir di mulut atau hidung. Yang terakhir, bawa ke dokter atau rumah sakit bila kejang berlangsung 5 menit atau lebih. Suhu tubuh lebih dari 40 derajat. Yang terakhir, vaksinasi. Sampai saat ini tidak ada larangan untuk melakukan vaksinasi pada anak dengan riwayat kejang demam. Kejang setelah demam karena vaksinasi sangat jarang. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ibu sudah jelas? Sudah jelas, Sus. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Sus. Sudah jelas tadi. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya. Tadi itu
Langkah-langkah apa saja yang pertama harus kita lakukan kalau anak kita mengalami kejang demam? Yang pertama harus tenang ya Sus, tidak boleh panik. Ya, betul. Terus yang kedua, longgarkan pakaian anak. Ya, Terus yang ketiga, kalau anak tidak sadar, posisikan miring Iya. badannya ya. Terus yang keempat, bila terdapat muntahan itu dibersihkan. heeh. Terus yang kelima, bawa ke dokter kalau kejang lebih dari 5 menit. Oh, iya, baik, betul. Saya rasa ibunya sudah paham ya apa yang Iya. saya tadi jelaskan. Baik, kalau begitu nanti kalau ada pertanyaan atau butuh bantuan bisa panggil saya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya Iya. mohon pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sus. Ya.